Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara maghrib dan isya Allah Ta'ala mudahkan kaki kita untuk i'tikaf di masjid selama kita berada di dalamnya, sembari kita mencari ilmu. Mudah-mudahan yang dikatakan al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya, mudah-mudahan ilmu ini menjadi cahaya bagi diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, sahabat kita, masyarakat kita, dan umat Islam dimanapun berada, dunia maupun akhirah. Amin Allahumma amin. Dalam berbagai kitab disebutkan kalau ada satu majelis, maka dari majelis itu Allah ciptakan cahaya, kemudian cahaya itu Allah bawa ke tempat di mana di tempat itu belum pernah kenal cahaya. Sehingga berkat cahaya dari majelis tersebut, tempat-tempat yang belum pernah tersentuh cahaya itu, orang-orang yang menjadi ingat sama Allah, menjadi tobat dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk salah satu di antara majelis-majelis. Kajian malam hari ini adalah kekuatan niat seorang mukmin. Kekuatan niat mukmin. Mukmin itu adalah orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya untuk semuanya, terutama diri saya sendiri. Kita percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya. Percaya itu berarti paham betul kalau yang bisa membalas kebaikan hanya Allah. Yang bisa memberi pahala hanya Allah. Yang menguasai semuanya hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Itu baru namanya kita percaya. Kalau udah percaya seperti itu, maka kita akan mengalamatkan seluruh kegiatan kita ini pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, selama ini gerak-gerik kita tujuannya Allah. Tujuannya Allah atau belum? Tujuannya Allah atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tujuannya Allah adalah jika pengen masuk surga. Itu berarti tujuannya Allah. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau pengen selamat dari siksa api neraka. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau pengen mendapatkan cinta dan sayangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau ingin mendapatkan cintanya orang-orang soleh. Termasuk tujuannya Allah adalah kalau ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah paham seperti itu, hidup sebetulnya ringan. Yang jadi masalah itu kita gaya paham tapi nggak paham. Gayanya paham, tapi nggak paham. Boleh saya nanya, tapi tolong dijawab jujur. Anda kerja di satu perusahaan, berangkat jam 4 subuh, berharap tanggal 1 digaji. Ternyata perusahaan mengingkari janji. Pertanyaan saya, ikhlas atau marah? Ini jawabannya nggak kompak.
Ikhlas atau marah? Marah. Wajar nggak kalau marah? Wajar nggak kalau marah? Wajar menurut manusia zaman sekarang. Menurut manusia zaman sekarang. Tapi kalau dalam kacamatanya mukmin yang benar-benar mukmin, ngapain harus marah? Karena marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu tidak akan mencairkan gaji. Marahmu justru menghabiskan energi. Iya, menghabiskan energi. Kalau memang kamu dari tanggal 1 sampai akhir bulan, kamu kerjanya cari pahala dari Allah, kamu kerjanya sebagai sarana untuk mendatangkan rezeki dari Allah, tanggal 1 bulan berikutnya gaji tidak cair, kamu tenang-tenang saja. Ini pasti ngomong Habib Novel stres. Nggak digaji 1 bulan kok tenang-tenang saja. Nah, ini loh, akidah kita ini rusak betul. Akidah kita rusak. Keyakinan kita rusak. Kita merasa bahwasannya rezeki itu karena kerja kita. Rezeki itu karena usaha kita. Ini kerusakan yang luar biasa. Rezeki itu dari Allah, rezeki karena Allah, rezeki mutlak urusan Allah. Makanya ketika kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, hasilnya apapun terserah Allah. Dan jangan kamu batasi rezekimu dengan angka yang diberikan perusahaan. Ruginya luar biasa. Beda dengan mukmin. Ketika tanggal 1 gaji nggak turun, yang lain pada demo. Dia nyantai di rumah, duduk sama anak istri. Teman-temannya nanya, kamu kok nggak ikut demo ke perusahaan? Kalau demonya berhasil, toh saya dapat gaji. Kalau demonya berhasil, toh cair saya dapat gaji. Kalau demonya nggak berhasil, toh gaji saya juga tetap dapat. Istrinya nanya, bagaimana gaji nggak cair kok gaji tetap dapat? Saya nggak pernah sesuai aturannya Allah. Saya yakin pasti Allah ngasih sesuatu kepada saya. Caranya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sudah ngomong al halal mayafut, yang halal nggak mungkin hilang. Jadi kalau memang kerja saya ini nggak halal, lebih baik tanggal 1 nggak usah cair. Masya Allah. Suami model begini masih ada nggak? Kalau toh ada, istrinya ngomong, Mas tolong kamu ikut saya kemana? Dokter jiwa. Kelihatannya kamu kena penyakit mengerikan, gangguan jiwa akut kamu ini ya. Masa pola pikirmu seperti itu? Saking semrawutnya loh pola pikir kita sebagai mukmin ya. Kita menuntut gaji dari tempat kita bekerja. Kita menuntut hasil dari usaha kita. Sementara kita diajari yang ngasih rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya udah jalankan saja. Perusahaan gaji oke, nggak gaji oke. Kenapa? Nggak mungkin Allah nggak gaji. Allah pasti menggaji kita semua. Niatnya mukmin kuat. Niatnya mukmin kuat. Nah kalau udah niatnya kuat seperti itu, hasilnya luar biasa. Sementara niat kita nggak jelas. Boleh nanya lagi? Saya jangan dipandang begini loh, grogi saya. Nanya lagi simple, sederhana. Insya Allah manfaat buat yang bertanya dan yang ditanya. Ya, insya Allah, amin. Kalau sudah usaha seperti tadi, ternyata gaji tidak cair, bahkan tunjangan hilang semua. Marah atau stres? Kalau yang awal tadi marah ya. Yang kedua, pegang kepala. Yang ahli merokok semakin banyak pengeluaran. Yang ahli merokok semakin banyak pengeluaran. Yang ahli makan berat badan naik. Iya, makannya banyak, stres. Ditanya lagi sama temennya, kenapa kamu jadi seperti ini? Gaji gak cair, tunjangan hilang, dana pensiun amblas. Kenapa? Perusahaan saya bangkrut ternyata. Ternyata perusahaannya bangkrut. Temennya ketawa. Lo kamu kok ketawa kenapa? Rasain. Lo kok rasain kenapa? Lo kamu musyrik. Musyrik gimana? Lo kamu minta rezeki dari perusahaan, makanya Allah marah sama kamu. Minta rezeki, suruh bangkrut, perusahaan suruh hancur, Allahmu selalu ada. Tenang gitu loh bro. Kata temannya, kamu ngomong tenang-tenang saja ya, punya duit, aku enggak loh. Setan ini.
Setan tuh modelnya begitu tuh ya, modelnya apa? Begitu. Nah ini banyak orang sekarang kehilangan Tuhan, banyak orang kehilangan Allah, ngeri. Yang dipegang itu bukan imannya, yang dipegang adalah ikhtiarnya, yang dipegang adalah usahanya. Sementara mukmin tuh nggak boleh begitu. Mukmin yang dipegang Allahnya, kemudian diiringi dengan usaha. Itulah definisi niat. An-niyah qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat adalah menuju sesuatu, punya keinginan, ya punya harapan yang langsung diikuti dengan aksi, diikuti dengan usaha. Saya contohkan. Kalau kita pelajari di Al-Qur'an, dan itu sudah sering saya sampaikan berkali-kali, tapi diulang-ulangi nggak apa-apa. Namanya ilmu itu ya memang untuk diulang-ulang. Nanti kalau kita ulang-ulang, insya Allah kita semakin meresap ya. Yang kita pahami bertambah. Wa qur rabbi zidni ilma. Contoh sederhana, Ashabul Kahfi. Saya mau nanya, Ashabul Kahfi itu tidur berapa tahun? 309 tahun. Kalau bapak, ibu, emas kita, saudara-saudara semuanya tidur seminggu kira-kira, sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Tidur tuh enak enggak? Enak ya. Kalau seminggu enggak enak katanya, sakit. Tidur 309 tahun, sehat atau sakit? Seharusnya sakit, nyatanya sehat. Bahkan di Al-Quran diceritakan begitu bangun langsung bahas makan. Keren ya. 309 tahun itu tidur, begitu bangun lapar nih. Lapar, siapa ini yang bisa pergi ke pasar ya, ini duitnya belanja untuk kita makan. Jadi begitu bangun itu seluruh organ tubuh bekerja dengan baik. Ciri-ciri organ tubuh bekerja dengan baik kalau bisa merasa lapar. Jadi udah ada lapar, sehat. Orang sakit itu kalau nggak lapar sakit bener gitu. Jadi kalau sakit masih bisa lapar dan pengen makan, insya Allah sehat. Nah ini Ashabul Kahfi 309 tahun. Gambarnya orang-orang tua udah bungkuk jalan gitu ya, bangun sudah menua. Ashabul Kahfi tidak menua. Makanya mereka nanya, kita tidur berapa lama nih ya? Kok seger sekali, rasanya cuma setengah hari nih ya, atau berapa jam ini kita tidur? Karena tidak ada perubahan di fisiknya masih sama. Makanya ketika ke pasar, ya mereka orang-orang pasar nggak ada yang heran, nggak ada yang gumun, ada kakek-kakek lewat, nggak ada. Orangnya biasa. Yang membuat heran tuh mata uangnya. Ini mata uang antik, ini mahal. Jangan-jangan ini mencuri dari museum istana. Itu yang jadi tanda tanya. Pertanyaan saya, kenapa Ashabul Kahfi ditidurkan 309 tahun? Kenapa ditidurkan 309 tahun? Jawabannya adalah karena Ashabul Kahfi ingin perubahan di kerajaannya. Ashabul Kahfi ingin perubahan di masyarakatnya. Ashabul Kahfi ingin yang namanya pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang korup, pemerintahan yang zalim itu diganti menjadi pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bijaksana, pemerintahan yang makmur, yang menempuh jalan untuk pergi meninggalkan tempat kezaliman. Itulah yang namanya niat. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'li. Aku pengen ini istana, kerajaan, masyarakat berubah menjadi baik. Sementara saya belum kuat, saya akan pergi. Siapa tahu nanti saya punya kekuatan untuk merubah. Sudah bergerak oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan gua, ditidurkan 309 tahun. Allah tunjukkan kamu tidak kuat, tapi niatmu kuat. Kamu punya Tuhan yang maha kuat. Dah, kamu tidur, masalah selesai. Subhanallah, bangun, kerajaan sudah berubah. Masalah selesai. Makanya kalau kamu ruwet tidur, masalah tidur, masalah selesai. Kalau tidurnya niru Ashabul Kahfi, gerak usaha ya, usaha. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur tiba-tiba hutang sudah lunas. Luar biasa. Ini sama Allah ditunjukkan, hasilnya ditunjukkan masih hidup. Nih hasil dari niatmu, hasil dari niatmu. Itu bukan nabi loh, bukan rasul, mukmin. Fityatun amanu bi rabbihim.
sekelompok pemuda yang iman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka semua. Tambahan hidayah dalam tafsir yaitu dikasih karomah, ya, dikasih karomah, dikasih hati yang lebih besar, roh yang lebih kuat, iman yang lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya, pernahkah kita ketika berangkat kerja, niat kita itu kuat seperti itu, minta rezeki dari Allah, atau ketika berangkat kerja di kepala langsung gaji dari perusahaan, mana yang kita cari, Allah atau angka? Ting ding 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 ding. Saknore. Kasihan. Kita ini kasihan. Setiap kali berangkat kerja orientasinya apa? Angka. Angka. Ngeri loh ini ya. Enggak, orientasinya saya keluar mau cari rezeki dari Allah yang barokah itu ya. Cari Allah itu ya. Cari ridhonya Allah. Cari ampunannya Allah. Karena orang yang keluar cari nafkah untuk keluarga diberi pahala, diampuni dosanya. Sehingga berangkat tuh nggak mikir angka, yang dipikir adalah alhamdulillah langkahku dapat pahala, alhamdulillah langkahku menghapuskan dosa, alhamdulillah langkahku menuju surga. Sehingga tenangnya luar biasa. Sekarang enggak, was-was. Contoh, mau jual handphone, ya kita kan kalau lagi butuh duit paling gampang kan jual beli handphone. Jual nanti beli lagi, jual beli lagi, pasang iklan. Ternyata orangnya minta COD ya, istilahnya apa itu? Ya, COD ketemu gitu ya, ketemuan yuk gitu. Kalau katanya teman-teman saya COD dulu Ustaz gitu ya, COD. Nggak tahu saya itu terjemahannya apa, singkatan dari apa, wallahu a'lam. Ya, yang jelas istilah itu begitu populer ya, begitu populer. Ketemuan gitu. Mau harganya misal, mau harganya 7 juta. Harga 7 juta, deal. Tapi ketemuan dulu. Lihat barang. Lihat barang. Itu ketika jalan, yang dipikir angka 7 juta. Goresan di sini, goresan di sini, goresan di sini. Pertanyaan saya, lega atau gelo? Lapang atau nyesek? Nyesek ya. Kenapa? Tidak sesuai harapan, nggak sesuai harapan. Tapi kalau orang itu nggak lihat angka, saya udah jalan mau jual barang untuk kebutuhan keluarga, keluarga. Angkanya 7 juta, insya Allah kalau berkah ya 7 juta lah laku. Kalau enggak berapapun ya Allah yang penting barokah. Ditawar berapa mas? 5, udah maksimal berapa? 5,5. Bismillah, barokah insya Allah mas. Insya Allah barokah. Pulang uang, bawa uang 5,5 juta. Istrinya teriak, ini handphone harga 8 juta, kamu jual 5,5 juta. Bodoh kamu. Masya Allah. Iya, maaf bu, ini kalau kasusnya yang jual handphone laki-laki. Sebaliknya kalau jual handphone itu istri, gitu ya. Laki-laki juga ngomong, belikan jual lagi, belikan jual lagi. Memang kamu pandai jual beli. Besok saya bukakan tokonya. Tapi nggak pernah untung, selalu rugi. Kalimatnya begitu. Suami ngomong, bu, insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Nah kalimat-kalimat begini sekarang hilang. Insya Allah barokah. Alhamdulillah dosa kita diampuni Allah. Katanya dalam hadis disebutkan, minadz dzunubi dzunuban. Di antara dosa itu ada satu dosa. Ya, ada satu dosa yang tidak bisa dihapus oleh amalan model apapun. Kita istighfar 1 miliar kali, ya. Kita sholat 70.000 rakaat, dosa itu nggak akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kecuali dengan satu hal. Apa satu hal itu? Cari duit nggak dapat, sumpah. Berat. Kok susah cari duit ya? Ada rasa sumpah. Nah mukmin ketika cari duit nggak dapat, ya, dia rasanya kan berat hatinya berat, langsung ringan. Kenapa langsung ringan? Ingat dia, ya Allah, ini penghapus dosa saya, ini penghapus dosa saya. Lagi-lagi ngucap alhamdulillah, nggak punya duit kok alhamdulillah. Karena kemanapun yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan Allah, duduk Allah, tidur Allah, semuanya Allah, hidupnya enak. Nah inilah yang di awal kitab Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niatmu. Niatmu itu seperti apa? Makanya digambarkan barang siapa yang niatnya dunia,
Ya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang dia pergi dari Mekah menuju Madinah, saat itu Mekah masih menjadi tempat ya basisnya orang-orang kufur yang memusuhi muslimin, sehingga muslimin terpaksa harus pindah dulu dari Mekah menuju Madinah, mencari tempat yang mudah untuk ibadah, tidak terancam dirinya, nyawanya untuk ibadah. Maka barang siapa pindah dari Mekah menuju Madinah, tujuannya adalah mencari Allah Ta'ala, mencari Rasulnya Allah Ta'ala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia pindahnya itu, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini maknanya dalam nih. Mau dijelaskan enggak kira-kira ya? Sisi yang mungkin tidak dibahas orang. Saya dapat ini ketika ya belajar ya, menggali, pengen tahu gitu. Alhamdulillah dapat sesuatu yang membuat saya itu mantep hidup itu. Alhamdulillah. Nanya. Pergi ke kantor untuk kerja. Cek. Ini kan saya ngomong begini karena saya hadapi rata-rata ini orang kantor nih ya. Ya entah kantornya apa, entah warung juga kantor tuh ya. Artinya orang-orang yang bekerja ya, orang-orang bekerja. Tolong dicek. Ketika kita berangkat meninggalkan rumah menuju tempat kerja kita, apapun itu namanya tempat kerja, kita itu cari Allah atau cari duit? Jujur saja. Cari duit, betul. Coba kaitannya dengan hadis tadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibaha aw imra'atin kankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya perginya hanya untuk dunia atau wanita yang dia akan nikahi, ya dia dapatnya hanya itu saja. Dapatnya hanya itu saja. Begini gambaran. Saya undang makan malam. Ada orang datang sesuai undangan, niatnya apa? Yang satu berangkat dari rumah niatnya cari Pak Novel. Dia sudah mengundang saya pengen ketemu Pak Novel. Cari Pak Novel, saya diundang Pak Novel. Dia menghargai saya, maka saya akan menghargai dia. Dua orang ini berangkat, saya mau nanya, menurut Anda nilainya yang besar yang mana? Yang berangkat karena tertarik sama menu makanan yang saya siapkan, bahkan saya share kambing guling, ya onta guling, sapi guling, ayam guling alias ingkung, ya lengkap semuanya guling. Menunya macam-macam, ya menunya macam-macam. Saya share ini, masya Allah, mau saya orang terkaya di dunia. Oh iya, kalau ngasih contoh tuh yang pol-polan, jangan nanggung-nanggung. Untuk diri kita sendiri, masa contoh saya orang paling susah sedunia kan gak enak gitu ya. Paling kalah dunia buat pesta makan malam, saya undang. Ini ada orang yang datang tuh gara-gara iklan tadi itu. Makanan, minuman, ya, door prize-nya, datang karena itu. Ya dia dapatnya ya cuman itu. Dapatnya cuman itu. Dan tidak bisa dapat semuanya. Gak mungkin dia makan 200 piring, gak mungkin. Makan ya secukupnya Pak, perut ya sekuatnya mulut untuk ngunyah, dapatnya segitu. Sementara yang satu lagi datang pinter dia. Ngapain cari makanannya? Oh itu kan cuma suguhannya. Saya tak cari yang nyuguhin saja. Kalau dapat yang nyuguhin kan dapat semuanya. Betul kan? Dapat yang nyuguhin dapat semuanya. Maka berangkat dia, dandan, wangi, seger, senyum, masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan rumahnya di mana? Oh ada, lagi di belakang. Oh yaudah, sampaikan saya pengen ketemu. Yang lain sibuk, menunya apa ini? Saya pesan ini. Dia duduk santai, gak mikir makan dulu. Pengen ketemu yang punya hajat, yang mengundang. Sehingga anak buah ini laporan pada bos. Laporan sama saya, Pak, ya, itu ada satu orang aneh. Kenapa? Tadi ditawarin makan, bilang nanti saja mau ketemu bapak gitu. Nanti saja mau ketemu bapak. Ya udah, ajak masuk ke ruang VIP. Iya, lain. Iya, VIP. Udah ketemu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan terima kasih. Dah ini saya tak ambil sedikit buat oleh. Saya lihat orang seperti ini kira-kira saya senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang?
Seneng. Langsung saya ngomong, tadi berangkat naik apa? Naik sepeda. Udah, sepedanya ditinggal aja. Kenapa? Saya ganti mobil. Wah, saya sugih kok. Sorry bro, sugih. Tinggal aja, saya ganti mobil. Ya, saya nggak bisa nyopir. Oh tenang, kamu dapat sopir seumur hidup. Kok bisa? Kamu gini ya, kamu nyupirin dia seumur hidup sampai dia mati. Siap bos, sugih. Kaya raya, betul kan ya? Nurut. Begitu keluar, tadi jalannya tuh ya lemah lembut senyum. Begitu keluar, bukan lemah lembut, lenggak-lenggok. Yang lain, mari mas makan dulu. Terima kasih. Ya. Ternyata dia sudah dikasih koper isinya duit. Ya, pulang dia senang. Pulang dia senang. Ini permisalan saya buat lebay. Betul, saya buat lebay. Karena nggak ada yang bisa dijadikan contoh untuk mendekati kalimat ilallah. Ilallah, yang kamu datangin Allah, yang punya jagat raya, yang punya semuanya, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha kuasa, Allah yang kamu datangi. Makanya kalau kita pergi yang kita cari Allah, walaupun makanannya nggak dapat, Allah yang kita dapatkan. Gimana kalau begitu? Asik nggak? Asik. Sudah pernah dengar? Belum? Belum. Saya yakin belum. Iya, nyombong sedikit nggak apa-apa. Yakin belum? Karena kalau kalian udah pernah dengar yang seperti ini, berarti yang saya sampaikan sesuatu yang pernah didengar orang lain. Saya pengen sesuatu yang fresh, yang seger. Sebetulnya ilmunya para ulama, cuman cara ngomongnya saja yang saya, begitu kan. Oh, kalau yang namanya orang jatuh cinta saja tidak pernah kehabisan kata-kata untuk memuja kekasihnya. Makanya film India nggak khatam sampai sekarang. Iya, film India itu kan isinya cuma kisah cinta. Sinetron ya judulnya itu modelnya begitu ya, nggak habis sampai hari ini. Dan ibu-ibu seneng nonton walaupun kisahnya mirip-mirip. Betul. Yang seneng bu, yang lama kita kok nggak belajar bahasa yang kira-kira pas untuk zaman sekarang ini apa? Ternyata simple. Kamu cari duit atau cari Allah? Nah kalau kamu cari duit, ya Allah ya marah. Wong saya undang kok, nggak cari saya, nggak terima kasih, datang langsung nubruk makanan, badok terus pulang, nggak bener nih orang seperti ini, nggak bener nih, ini orang seperti ini nggak bener. Makanya ketika orang tuanya melihat karunia-Nya Allah dan melupakan Allah, orang ini nggak syukur, makanya Allahnya marah. Di antara azab yang diberikan kepada orang yang seperti itu adalah rezekinya tidak akan pernah membuat dia tenang. Rezekinya akan membuat dia susah dan tidak ada barokah. Kurang, tidak ada puasnya. Dapat 200 triliun, kurang terus. Walaupun punya uang 7.000 triliun, gak bisa menikmati yang namanya suaminya, gak bisa menikmati yang namanya istrinya, gak bisa menikmati anaknya, bahkan gak bisa menikmati waktunya. Hidupnya bingung, hampa, resah, gelisah. Kenapa? Gak ada Allah dalam hatinya. Gak ada Allah dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. 31 menit sudah saya bicara. Ya, kali ini saya akan betul-betul tepat waktu. Insya Allah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wallahu a'lam gitu ya. Pokoknya tugas saya ngomong. Sampai di sini udah paham belum ini? Apa yang dipahami? Kalau gitu ya khatam loh. Yang paham Allah itu khatam loh. Apa yang dipahami? Sederhana, benar atau salah? Itu yang harus kita cek. Cara kita ini benar atau salah? Kalau salah ya istighfar nanti, jangan di sini, astagfirullah, jangan. Ya, jangan di sini. Nanti sampai rumah duduk ya, merenung gitu ya. Masya Allah. Ternyata selama ini saya sudah menuhankan selain Allah. Saya menuhankan kantor, menuhankan perusahaan, menuhankan usaha, menuhankan hitung-hitungan, menuhankan angka, bukan menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidup saya resah, hidup saya gelisah. Kalau angka berkurang saya resah, kalau angka nambah sehingga bingung harus kemana dan harus kemana, nanti bagaimana. Tapi begitu kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari Allahnya, selesai masalah.
Saya mau nanya sama ibu-ibu, boleh ibu? Ya, karena ibu-ibu ini kelompok minoritas di sini. Perlu disapa. Dibanding biasanya ibu-ibu itu menguasai lapangan, biasanya. Biasanya. Tapi inilah fenomena gambaran surga. Surga itu mayoritas penghuninya kaum pria, ya, dan sedikit kaum wanita. Ya seperti di masjid ini. Ya seperti di masjid ini, karena kebanyakan wanita ada di neraka. Nah, ibu-ibu alhamdulillah termasuk yang ada di dalam surga. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan semua muslimat masuk surga. Wanita itu banyaknya luar biasa kan. Muslimat mungkin termasuk golongan yang sedikit dibanding yang lain. Bu, nanya boleh bu? Tapi saya butuh kejujuran. Enak nggak enak, pokoknya jawabannya jujur. Boleh ya bu? Ibu pilih mana? Suami ibu lihat ibu atau suami ibu lihat lipstik ibu? Ya, pertanyaan nggak jelas loh. Iya, memang tidak terduga. Kalau pertanyaan bisa diduga itu kan semua orang pinter, jawabannya jelas gitu ya. Bu, ibu pilih mana? Punya suami yang lihat ibu atau suami yang lihat lipstiknya ibu? Oh, lihat ibu ya. Oke. Jadi ketika ibu nggak pakai lipstik, suami juga nyarinya ibu, betul? Kalau ibu ada suami yang sukanya lihat lipstik, sehingga ketika ibu nggak pakai lipstik, yang dicari perempuan yang pakai lipstik. Kira-kira sebel atau nggak sebel? Bu, sebel atau nggak sebel? Oke, sekarang saya balik. Kamu lihat suamimu atau uangnya suamimu? Satu kosong, saudara-saudara. Pertandingan kita menangkan. Uangnya. Ada suara lirih tapi cukup triplenya tinggi gitu ya. Uangnya gitu. Uangnya. Jadi lihat suaminya atau lihat uang nempel di dirinya, entah jabatan, entah harta, entah apapun itu, maka hidup kita akan kecewa terus. Hidup kita akan kecewa terus. Begitulah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu melihat Allah hanya karena melihat apa yang ditempelkan kepada kita, nggak lihat Allahnya, susah nanti hidup kita. Kalau yang ditempelkan cocok, kita senang. Yang ditempelkan nggak cocok, kita protes. Hidupnya nggak pernah bahagia. Makanya satu kalimat dalam Al-Quran itu luar biasa. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Yang satu ini, itu makna kalimat Allah. Allah, hanya dengan ini, tidak ada yang lain. Dengan apa? Bizikrillah, ingat sama Allah, tatmainnul qulub. Hati siapapun menjadi tenang dengan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah tahu begitu, besok diubah mindsetnya. Kalau berangkat ngomong sama istri, Dik, ya kemana? Cari Allah. Iya, cie. Kata istrinya, lebay. Kata istrinya, lebay. Terus anaknya ngomong, saya doakan ya Pak, semoga Bapak ketemu Allah. Langsung ibu yang mau, ngawur kamu. Kamu doakan bapakmu mati loh. Tadi katanya cari Allah gitu. Ya nggak begitu. Begitu kita ini carinya Allah, subhanallah. Indah kok, betul indah. Susah itu mau diomongkan pakai kata-kata, harus praktek. Dan sama loh, kegiatannya sama. Pergi ke kantor ya pergi ke kantor. Betul kan ya? Pergi ke pasar ya pergi ke pasar. Cari jabatan ya cari jabatan, cari duit ya cari duit. Hanya hatinya nih loh pindah dari duitnya ke yang ngasih duit, dari jabatannya ke yang maha punya jabatan, dari gajinya ke yang maha memberikan gaji. Enak, apapun yang terjadi, duit boleh hilang, gaji boleh hilang, jabatan boleh hancur, kita nggak akan kehilangan Allah. Nggak akan kehilangan Allah. Itulah makna barang siapa hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Ada enggak orang ketemu Allah miskin? Tadi loh ketemu saya, orang terkaya di dunia.
Tenang Pak, tenang. Kamu udah ketemu saya. Tenang, saya catat. Ini Bapak udah masuk ruangan saya Pak. Itu bulu Bapak jumlahnya berapa terhitung. Kok bisa begitu? Ini ruangan ini sudah CCTV yang 5D. Orang baru 4D, ini sudah 5D. Tidak tahu gimana itu 5D ya. Wallahu a'lam, mencakup dimensi gaib Pak. Ya, dimensi gaib Bapak pun tertangkap oleh kamera CCTV. Setiap bulu rambut Bapak ini terhitung. Jadi bagian Bapak yang mana yang nggak beres ini yang sudah terscan semuanya. Alamat Bapak, ini Bapak sekarang keluar dari sini, wajah Bapak nggak enak sedikit tertangkap kamera saya. Bapak boleh wajah nggak enak, tapi Bapak tetap akan jadi enak. Kenapa? Saya akan bereskan semua yang buat Bapak nggak enak. Masya Allah. Kenapa? Kenal saya. Ketemu saya. Iya, kenal saya, ketemu saya. Lah begitulah orang yang udah ketemu Allah, kenal Allah, gak mungkin miskin. Udah kenal Allah kok ya kaya. Gak ada sesuatu yang membuat dia butuh. Gak ada. Butuhnya hanya kepada Allah. Yang membuat orang miskin itu apa tuh? Butuh kepada selain Allah. Makanya miskin. Kalau udah gak butuh kepada selain Allah, dia jadi kaya. Nah kita kan enggak. Mau dibuat kaya, pilih jadi miskin. Makanya ayat tentang nikah tuh. Masya Allah. Kalau mau nikah tuh Ustaz, saya kan ayatnya agak lupa karena sudah lama. Nah, sudah lama enggak? Gitu. Saya sampai iyakun fuqara itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Iyakunu fuqara, jika mereka. Ini ahli tafsir macam-macam ya, tapi saya ambil sisi yang cocok sama tema ini. Iya. Indahnya tafsir Al-Qur'an begitu. Indahnya tafsir Al-Qur'an begitu luas. Iyakunu fuqara, jika mereka tuh yang mau nikah tadi loh yang mau nikah. In huruf syarat. In itu artinya jika. Dalam bahasa Indonesia ada jika, lanjutannya apa? Maka. Jika makan, maka kenyang. Ya kan? Jika maka. Iyakunu fuqara, jika mereka bisa menjadi orang fakir. Jika fakir, kalau kamu cek terjemahan bahasa Indonesia nanti ya beda. Karena terjemahan bahasa Indonesia itu kan sesuai dengan penafsiran. Makanya kita harus belajar tafsir, bukan belajar terjemahan. Jika mereka mampu menjadi orang fakir, maka, nah ini makanya keren. Allahu wasi'un alim. Maka Allah akan menjadikan mereka berkecukupan. Allah akan menjadikan mereka berkecukupan. Berkecukupan dalam bahasa Al-Qur'annya ghani, kaya. Orang kaya itu orang yang bisa cukup. Jadi kalau belum cukup berarti masih miskin. Iyakunu fuqara, jika mereka bisa menjadikan diri mereka fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, hanya minta kepada Allah, hanya menginginkan Allah, yughnihumullah. Allah akan menjadikan mereka kaya, cukup min fadlih. Bukan karena usahanya, bukan karena pinternya, bukan karena ketidak. Seperti saya tadi itu loh, datang, gak kerja sama saya.
Ya, dia bahkan nggak minta sumbangan sama saya, nggak ngajukan proposal sama saya. Tapi saya punya fadl, saya punya kemurahan. Saya kasih dia mobil, saya kasih dia sopir, saya kasih dia uang yang sangat banyak. Kenapa? Aku punya sisi kepemurahan. Nah, Allah Ta'ala maha pemurah. Jadi nggak pernah ngitung usahamu. Yang penting kamu tunjukkan saja kamu butuh sama Allah. Sementara kita tiap hari nunjukkan kita nggak butuh sama Allah, mampu berusaha. Makanya sama Allah dibuat pusing sejadi-jadinya. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita masuk waktu isya. 1 menit lagi. Nah, pas berarti. Saya tidak pernah sebahagia malam hari ini. Ceramah bisa berhenti tepat waktu, saudara-saudara. Ini buat saya kebahagiaan yang luar biasa, biar saya kangen sama Anda semua dan Anda kangen sama kita, karena ciri-ciri orang saling mencintai adalah saling merindukan. Saya mau kasih satu pelajaran, boleh enggak? Murid saya dapatnya dari saya dapatnya dari murid saya. Asik ini ya. Jadi saya dapat dari murid saya dapatnya dari saya. Apa itu? Kalimat begini: rindu. Ketahuilah, saat engkau merindukan Allah, sebetulnya Allah lah yang lebih merindukanmu. Ini dari dulu kalimat ini kita dengar ya. Sering dengar toh? Paham nggak tapi? Nggak paham, nggak punya rasa. Tapi saya akan menjadikan itu ada rasanya. Mau? Wani biro. Larang nih bab rindu, bab cinta. Cinta itu mahal, tidak bisa diuangkan dengan harta. Makanya demi cinta itu harta siap dihabiskan, nyawa pun siap dilayangkan. Nyawa melayang nggak jadi masalah demi cinta. Cinta itu mahalnya luar biasa. Begini, ini Habib Nabil nih. Misalnya saya dan beliau. Misal saja ya. Misal beliau guru, saya murid. Beliau guru, saya sama muridnya. Kok nggak ada yang datang ya? Di mana sih? Betul kan ya? Di mana dia? Dicari sama gurunya. Oh, lagi ngopi, disamperin sama gurunya. Muridnya kangen. Ternyata gurunya lebih kangen. Udah mulai paham? Udah mulai bisa ngerasain? Muridnya kangen, ternyata gurunya lebih kangen. Kalau kita kangen sama seseorang, kita kangen sama seorang, dan ada orang ngaku kangen sama kita, aku kangen sama kamu. Kita sebetulnya mau ngomong, sebetulnya itu aku yang lebih kangen sama kamu, gitu ya. Tapi kita sering jaim. Oh gitu ya, iya. Paling kita ngomong sama, gitu dong ya. Sama. Padahal kita yang lebih kangennya luar biasa. Nah, kalau kamu kangen sama Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah yang lebih kangen sama kamu. Allah lebih rindu sama kamu. Nah, itu kalau dirasakan, nikmatnya luar biasa. Nah, bagian akhir ini sengaja nggak saya jelaskan panjang-panjang, biar jadi renungan di rumah masing-masing. Sebab ini yang paham, yang gagal paham ya nggak mungkin paham. Ini bab cinta, saudara-saudara, cinta nggak bisa dipaksakan. Ya, cinta itu anugerah dan karunia. Rasa itu mungkin datangnya nggak bisa sekarang, mungkin besok, mungkin nanti, mungkin lusa. Dan kalau udah datang, mungkin yang ngomong ini akan jauh kalah dengan orang yang kemudian merasakan. Bisa merasakan lebih bahkan dari orang-orang yang ngajari. Begini ya, aku rindu sama Allah, Allah rindu sama aku. Sehingga dia sholatnya pun dia lain, kangen-kangenan. Nah, sekarang kan enggak, Allahu Akbar kapan rampung, Masya Allah. Nah, kangen-kangenan ya, yang ada pengen cepat pergi kembali kepada kepada dunia, kembali pada aktivitas. Kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, kita baca satu Fatihah ya, dengan niat berkat surat Al-Fatihah. Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Allah ampuni dosa leluhur kita, minal muslimin muslimat, mu'minil mu'minat. Allah ampuni dosa anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Allah ampuni dosa pasangan hidup kita. Allah ampuni dosa saudara-saudara kita. Allah ampuni dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Allah ampuni dosa orang-orang menitipkan doanya kepada kita. Allah ampuni dosa muslimin wal muslimat. Allah jauhkan bala dari diri kita. Allah jauhkan bala dari negeri kita. Allah jauhkan bala terhadap agama kita.
dari Jakarta dan sekitarnya, dari Indonesia dan sekitarnya, sehingga yang turun hanya hujan yang membawa rahmat, hujan yang manfaat. Hujan yang tidak membawa rahmat Allah pindahkan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Allah pindahkan ke laut, Allah pindahkan ke gunung yang tidak menimbulkan banjir. Allah pindahkan ke Australia, Allah pindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan hujan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa menyenangkan orang tua kita, anak-anak yang bisa menyelamatkan orang tua kita dunia akhirat. Semoga Allah taala jadikan kita anak yang menyejukkan orang tua kita saat mendengar, memandang orang tua kita senang dan bahagia. Semoga Allah taala jauhkan diri kita semuanya dari amarahnya Allah, dari siksanya Allah, dan semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah sehatkan kita semua zahiran wa batinan. Panjangkan umur kita dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan. Dan setelah semua itu nanti Allah akhiri usaha kita dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.